Perkenalkan, saya Ihsan Harimurti sebagai Ketua Tim Aterkia Diponegoro. Saya bertanggung jawab atas kinerja tim baik dalam keperluan administrasi, mekanik, elektronika, serta pemrograman. Perkenalkan, saya Risalah Suara sebagai mekanika yang bertanggung jawab pada proses analisis desain prototipe serta bertanggung jawab dalam pembuatan prototipe kapal, lambung kapal, serta bangunan atas kapal sesuai dengan rancangannya. Perkenalkan, nama saya Sudel Aris Putra Adadina. Saya selaku mekanik pada tim Aterkia. Saya bertugas dalam pendesain teknik kapal, baik hull maupun superstructure, serta saya memastikan komponen pada kapal Aterkia bekerja secara optimal. Perkenalkan, nama saya Farhan Adedi Ardan. Di sini saya sebagai elektrikal. Saya bertanggung jawab untuk perancangan dan pemrograman algoritma visi pada prototipe kapal, termasuk identifikasi warna dan objek, serta algoritma kontrol pada kapal, sistem wiring, dan olah gerak pada kapal. Perkenalkan, nama saya Safina Helmi Asari. Saya sebagai ofisial tim Aterkia Diponegoro. Saya bertanggung jawab dalam pembuatan proposal dan video kemajuan lomba. Laut memiliki peran penting sebagai jalur transportasi, sumber energi, dan kawasan perdagangan strategis. Namun, sektor lepas pantai saat ini sedang menghadapi tantangan besar, terutama saat kapal transport personel seringkali tidak stabil dan kurang aman dalam mengangkut kru dan peralatan ke turbin angin. Untuk itu, kami dari tim Aterkia Diponegoro menghadirkan solusi melalui kapal Ater11, sebuah kru transfer vessel yang dirancang khusus untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Dilengkapi dengan teknologi yang canggih, kapal ini memastikan transfer personel dan pengangkutan peralatan berjalan lebih aman, serta memanfaatkan energi yang lebih bersih dengan penggunaan panel surya. Proses produksi kapal Ater11 dimulai dengan mencetak desain frame prototype menggunakan bantuan laser cutting. Bahan frame yang digunakan yaitu triplex dengan ketebalan 3 mm. Setelah itu, frame yang telah dicetak disusun menggunakan lem dan dilanjutkan dengan menempelkan kayu balsa setebal 2 mm pada kerangka untuk membuat bentuk lambung yang sempurna. Kayu balsa ini dilaminasi menggunakan resin dan katalis, diikuti dengan pemasangan fiber mat pada lambung kapal yang juga dilapisi resin. Setelah laminasi kering, lambung kapal dihaluskan dengan cara diamplas untuk memastikan permukaannya rapi. Beberapa bagian penting lainnya dicetak menggunakan teknologi 3D printing untuk mendukung detail prototype. Setelah proses pembuatan lambung kapal selesai, dilanjutkan dengan pemasangan thruster sebagai alat kemudi. Kapal Ater11 menggunakan 2 baterai 4 sel dengan kapasitas 10.000 mAh yang digunakan untuk memberikan daya ke ESC yang mengontrol kecepatan motor, serta ada 2 motor stepper yang menggerakkan thruster. Selain itu, 1 baterai lainnya terhubung dengan regulator untuk menyesuaikan tegangan yang masuk ke mini PC yang berfungsi sebagai pengolah data. Dalam pengukuran berat, kapal Ater11 sudah memenuhi kriteria sesuai dari buku panduan KKI 2024, yakni minimal 7 kg. Setelah pemasangan komponen utama selesai, langkah berikutnya adalah melakukan uji coba komponen dan sistem monitoring. Uji coba dimulai dengan memastikan motor dan thruster berfungsi sesuai perintah dari Arduino Mega Pro Mini. Kemudian, sistem monitoring diaktifkan, di mana mini PC NUC akan mengontrol kamera untuk merekam visual dan ESP32 akan memproses data GPS untuk menentukan posisi kapal. Data yang diproses dikirim ke NUC, lalu diolah dan dikirim kembali ke Arduino Mega untuk mengontrol manuver kapal. Uji coba ini memastikan seluruh sistem berjalan dengan baik dan sinkron. Kapal Ater11 yang sudah diprogram sesuai algoritma komputer harus diuji untuk melihat responnya terhadap gerakan lurus dan gerakan zigzag. Kami juga melakukan uji gerak turning untuk melihat kemampuan kapal dalam melakukan manuver dan mengetahui kestabilan kapal. Selain itu, kami melakukan uji coba kapal di kolam sesuai dengan misi kapal untuk mempersiapkan diri menghadapi rintangan di lintasan KKI 2024.